Nah, welcome to our class. Ini pelajaran kita terakhir di semester 2 ini, yaitu fungsi linear dan persamaan garis lurus ya. Jadi sebenarnya fungsi linear, tapi di buku bab kurikulum merdeka ini dia disatukan jadi satu. Itu kematannya. A few moments later. I forgot my mouse. So, kita mulai aja persamaan garis lurus dan fungsi linear by Icha Sensei. Let's go! Ya, kita mulai dengan di sini pengertian dari persamaan garis lurus ya, seperti yang Anda bisa baca di sini. Persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang grafiknya berupa garis lurus ya, kalau kita gambarkan di bidang KS ya, yang bisa kita ubah ke dalam berbagai bentuk variabel. Oke ya. Nah, persamaan garis lurus itu secara umum ada dua bentuk yang kita harus ketahui secara bersama-sama di SMP ini ya. Ada yang bentuk satu, bentuk dua. Kalau yang bentuk satu ini Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah dari Y, C adalah konstan si jomblo. Ya, begitu pun dengan bentuk kedua, X sama B tambah C sama dengan 0. Si variabel X, variabel Y, dan si C-nya kumpul satu, ngeriung bareng di satu ruas. Nah, ini yang disebut persamaan garis secara umum. Dan sedangkan ini persamaan garis lurus juga, tapi juga disebut namanya fungsi linear keubah X. Kenapa disebut keubah X? Karena X-nya mempengaruhi sehingga C-nya jadi besar atau kecil tergantung dari si X. Oke, nice. Anak-anak sensei, seto taiki wa sugiwa, contohnya ya. Ini contohnya udah berapa kali kita coba ya. Ican sensei di sini akan menjelaskan lagi. Contoh yang pertama itu adalah 2x tambah 5y plus 3 sama dengan 0, sedangkan contoh kedua x kurang setengah y sama dengan 6, dimana kita ingin mengubah si dua soal ini ke bentuk y sama dengan mx plus c. Sehingga kalau begitu si y-nya ini harus kita tetap stay tune, kita baku kakinya biar dia nggak pindah-pindah, biar dia nggak dubletan kemana-mana gitu ya. Sehingga 2x-nya begitupun dengan 3-nya pindah. Dia ingat dalam matematika, dalam aljabar, ketika suatu angka suku pindah ruas, maka berubahlah tandanya. Ya, si 2x ini jadi positif jadi negatif, begitupun dengan positif 3 menjadi negatif 3. Ingat, kita ingin mengubah soalnya ke bentuk y sama dengan, bukan 5y. Berarti si y-nya ini harus kita jombloin dulu. Kan dia punya pacar nih ya, 5. Maka kita bikin dia single. Lah ini. Kita pakai single, sehingga ini kan 5y ini kali ya, kemudian ada kali implisit di sini. Kalau kali pindah luas jadi bagi, pintar, negatif 2/5, x kurang 3/5. Gampang ya anak bapak semua, bisa dipahami. Lanjut kita ke contoh kedua, di mana x kurang setengah y sama dengan 6. Nah, di sini karena ingin y dulu yang didahulukan, berarti kan tetap si x-nya pindah. Nah, tinggal kamu pindahkan aja si x-nya ini ke luas kanan, sehingga dari positif x-nya jadi negatif. Terus Ican sensei ini agak bingung pecahan, gampang, tinggal dikalikan negatif 2. Kenapa? Di sini sebenarnya si y itu nggak jomblo-jomblo amat sih, dia masih ada konstanta atau koefisien di depannya, tapi satu. Nah, satu ini dia unik. Kalau dia disandingkan dengan huruf atau dengan variabel, satu itu menghilang alias tidak terlihat. Maka supaya si y ini koefisiennya 1, min setengah kali berapa supaya jadi positif 1? Maka min setengah kali negatif 2. Dapatlah 1y. Dan satunya nggak usah ditulis. Y sama dengan 2x negatif 12. Paham ya? Oke, kalau gitu gak lama-lama, karena ini hanya mengulang aja, karena materi kita yang paling terpenting ada di bagian terakhir. Yang kedua, ini mengubah ke bentuk ax tambah b tambah c sama dengan 0. Berarti
Ananda semua tinggal memindahkan saja semuanya ke satu ruang tertentu. Nah, ingat di sini common sense matematika adalah biasanya si X-nya harus positif. Ya, di sini kan X-nya negatif di ruas kanan. Berarti mau nggak mau, Ananda semua harus memindahkan si input X ini ke ruang ini sehingga dia menjadi positif. Ya. Yang ini nggak masalah, negatif mau positif juga nggak masalah, sehingga jadi 2x tambah y ini 3. Nah, ini hanya untuk memudahkan aja kenapa harus kita kuas kiri. Begitupun juga dengan yang ini. Dan saya ini kan x-nya udah positif dong gitu kan. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, sekarang kita selesaikan dulu permasalahan kita ada sepertiga ya, karena kan nggak ada per di sini ya, nggak ada pecahan. Maka supaya sepertiga ini jadinya nggak ada pecahan, maka kita kalikan 3. Semua ruas kita kalikan 3. 3 kali Y 3Y, sepertiga kali 3 1x alias X aja. Negatif 4 kali 3 min 12. So, di sini kan saya mindahin X-nya ya. Nah, jadinya kayak gini ya jawabannya ya. Boleh Ananda semua. Dan saya kan tidak kata saja common sense-nya si X-nya harus positif. Ya, berarti boleh dong kalau aku negatif 3-nya tidak masuk ke kanan. Of course, boleh banget. Sehingga jadi X min 3Y min 12. Oh, sama ya. Sama dong. Nah, ini kan soal kita kalau negatif 1 jadinya ini. Nah, kita siap. So easy, right? Segiwa. Selanjutnya kita masuk ke tadi apa ya? Coba deh. Selanjutnya kalau nggak salah latihan soal ya. Ini latihan soal. Udah pernah Ananda kerjakan semua. So kalau misalnya ini dia lupa, boleh kita tambahkan sih. Ya, anak-anak semua kalau ingin lagi, ya pasti lagi ya. Kalau anak-anak semua ingin pintar, ingin hebat, so sering-sering latihan. Seperti halnya pisau, pisau itu kenapa bisa tajam terus? Karena pemiliknya akan terus mengasah sehingga dia bisa terus dipakai. Begitupun dengan anak-anak semua, kalau anak-anak ingin jago, hebat, pintar, maka anak-anak harus sering-sering menggunakan kemampuan anak-anak, sering asah skill anak-anak semua dalam matematika, apapun itu, gak harus matematika, sehingga anak bisa nanti jadi orang hebat ke depannya. Siap ya? Kita lanjut gradien persamaan garis. Nah, gradien kita kemarin sudah belajar gradien itu kan artinya kemiringan garis atau derajat dari suatu garis. Nah, jadi di sini kita fokus bagaimana menghitung suatu gradien. Ada 3 jenis gradien garis. Ini pertama kita akan menghitung gradien garis yang melewati titik asal dan titik lain, yaitu A, di mana nilai A-nya itu X, Y. Rumusnya menjadi M sama dengan Y per X. Gampang ya? Ya. Tentukan gradien garis yang melewati titik berikut. Nah, jadi dia melewati titik asal 0,0 dan melewati titik 3,6. Ini satu soal, ini juga satu soal. Berarti di sini Y-nya min 6, ya, X-nya 3. Sehingga min 6 bagi 3, min 2. Ya, begitu pun dengan soal kedua. Y-nya itu min 1, X-nya itu min 2, sehingga jadi min 1 per 2, min 2, min bagi min plus. Jangan lupa aljabar tetap di bawah. Next, yang kedua, nah kalau misalnya 2 titik, sensei gimana? Dia nggak lewat titik asal, tapi ada di dekat 2 titik ini, kita bisa nggak cari gradiennya? Of course, bisa. Dimana rumusnya menjadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, maka titik yang pertama itu titik pertama, titik kedua jadi titik kedua. Dan sensei aku mau B-nya jadi titik pertama bagiku, yang A-nya jadi kedua. Boleh banget. Choose your what do you want. Oke, contohnya di sini ada tentukan garis yang melewati titik 1,2, 5,3. Oke, di sini kan sensei misalkan si X1-nya ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Contohnya aku maunya ini jadi X1, ini Y1, ini X2, 2. Boleh, nanti sama aja. Tapi kita ikutin dulu di sini sesuai dengan PPT yang udah dicatat saya buat. Maka gradien garisnya adalah Y2-nya berapa? 3 kurang 2. Oke. X2-nya berapa? 5 kurang 1 sama dengan 1 per 4. Gampang ya?
Nah, yang terakhir itu kalau masalah tadi yang mau ngomong bentuk Y sama dengan MX ya. Jadi kayak langsung aja nih ya. Jadi kita nggak bisa langsung mencari gradiennya dari satu garis kalau misalnya si Y-nya jomblo ya, maka angka depan X-nya ini adalah gradien dari suatu garis tersebut. Kita lihat di sini kan 2X tambah 5Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti kita ubah dalam bentuk Y. Good job. Nah, setelah kita proses-proses, sehingga dapatlah Y-nya ini udah jomblo ya. Kan kalau ini belum. Ya kalau Anda ada jawabannya min 2, salah. Tapi kalau jawabannya min 2 per 5, benar. Bukan pakai X ya. X-nya tidak diikut sertakan. Jadi yang namanya gradien itu hanya angka di depan X saja. Jadi, contoh yang kedua, ini langsung ketebak aja. Y-nya udah jomblo. Depan X-nya ada negatif 2. So, we get the gradient is negative 2. So, easy, right? Oke. Udah ya. Kalau gitu kita lanjut ke hal yang kita nantikan. Kalau ini silahkan dibaca aja nanti ya. Boleh di pause jenis-jenis gradient tentu yang bisa Anda baca ya. Kan PPT-nya udah ada, itu saya kasih. Oke, ini ratio-nya silahkan dicoba lagi. Kita next. Menggambar grafik persamaan garis lurus. Ya, dalam menggambar garis persamaan garis lurus, ada 3 langkah di sini yang Ican Sensei terapkan biar Ananda bisa mudah paham. So, Ananda coba ikuti dulu. Nanti kalau misalnya udah jago, boleh Ananda pangkas langkah-langkah yang udah Ican Sensei berikan di video ini. Oke ya. Langkah pertama, di sini kita punya soal. Kita ingin menggambar si garis Y sama dengan 2X plus 6. Oke. Langkah pertama kita akan cari titik potong pada sumbu X. Maka kalau kita ingin mencari titik potong pada sumbu X, Y-nya harus dinolkan. Ingat pada kata harus dinolkan. Kalau ini mencari titik potong sumbu X. Begitupun dengan mencari titik potong di sumbu Y. Maka X-nya harus 0. Maksudnya apa sih saja seperti ini? Ini adalah koordinat kartes di mana sumbu yang mendatar adalah sumbu X, sumbu yang tegak lurus adalah sumbu Y. Kalau kita ingin mencari perpotongan pada sumbu X, maka Y-nya harus 0. Kalau ingin mencari perpotongan pada sumbu Y, berarti X-nya harus 0. Oke, kita lihat contoh di sini. Langkah pertama, berarti kita mencari perpotongan pada sumbu X, sehingga Y-nya harus apa? Kan ada semua apa? 0, benar. Berarti 0 sama dengan 2X tambah 6. Ya, tinggal kita pindahin aja karena kita ingin mencari si nilai X-nya. Negatif 2X. Kenapa negatif 2X? Karena pindah 2X. Good job. Sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi negatif 2. So, we get X is negative 3. Yang namanya titik itu dimulai selalu X, Y. Ya, X-nya berapa? Negatif 3. Y-nya berapa tadi? 0. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah negatif 3,0. Begitupun dengan pada langkah 2, kita ingin mencari titik potong pada sumbu Y, maka X-nya harus 0. Nah, Y sama dengan 2 kali 0. Tinggal disubstitusi, tinggal di adding alias diganti. Ya, X-nya jadi 0, berarti Y sama dengan 2 kali 0 tambah 6. Sehingga Y sama dengan 0 tambah 6. Ya, 6 ya. Simpel banget. Yang namanya garis bukan 6,0, ingat lagi X, Y. X-nya berapa tadi? Y-nya berapa? 6. Sehingga kita dapat 6, bentar. Langkah ketiga, dalam menggambar garis, berarti kita tinggal plot. Ya, plotting atau memindahkan titik-titik ke koordinat kartes. Sehingga kita punya 2 titik ya, negatif 3,0, 0,6. Negatif 3,0 artinya si X ini dari titik 0-nya itu ke kiri 3. Ke kiri 3. Y-nya berapa? 0. Karena Y-nya 0, berarti dia tidak naik, tidak turun, tetap stay. Berarti di sini lah. Yang namanya negatif 3,0. Oke. Simpel ya kan? Lanjut, 0,6. Berarti artinya apa? X-nya 0. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti tetap stay. Kita mau di sini.
Lanjut, dia Y-nya 6. Mana sih? Oh, ini dia 6. Nah, karena 6 berarti 6 itu positif ya. Dan-nya berarti dia naik ke atas. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tinggal di garis. Inilah garis dari Y sama dengan 2X plus 6. Ya, di grafik tersebut. Paham ya? Coba Anda semua praktikkan sendiri lagi. Nah, begitu pun di sini ada contoh yang kedua. Yang langkah pertama, bisa Anda perhatikan, di pause, dibaca, oke, sehingga nanti tingginya didapatkan titik potong pada sumbu X-nya 3,0, titik potong sumbu Y-nya 0,2, sehingga kalau kita gambarkan, kan 3 itu positif, 3 ke kanan, 1, 2, 3. Tapi Y-nya nggak naik, nggak turun, tetap stay di sini 3,0. Lanjut, ada titik 0,2, berarti X-nya tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap stay. Y-nya 2, berarti naik ke atas 2. Oke, disinilah kita di garis. Inilah grafik dari persamaan garis 2X sama 3Y sama dengan 6. Oke ya, sip. Di sini saya ada latihan, dicoba latihan ini. Ya, dicoba. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab soal terakhir. 20 tahun. Soal yang ke-6. Oke ya, kita coba ya, sama-sama ya. Maka sama-sama berarti kita coba. Oke, ini udah ada koordinat kartes kotak-kotaknya. Langkah 1 berarti cari tipot. Tipot ini bisa saya singkat aja ya, titik potong pada sumbu X. Jadi soalnya apa? 3X tambah 4Y negatif 12 sama dengan 0. Oke, pada sumbu X dulu ya. Berarti kalau pada sumbu X, Y-nya ya harus 0. Good job. Berarti 3X. Kita tulis dulu di sini ulang. Sama dengan 0. Kalau pada sumbu X, berarti Y-nya harus 0 kan ya? Ditulis di sini deh. Biar ingat. Y-nya sama dengan 0. Berarti ini ganti 3X tambah 4 kali 0 negatif 12. Oke, 3X tambah 0 kurang 12 sama dengan 0. Berarti 3X ini kita pindah ruas jadi positif 12. Kita butuhnya X 12 lagi 3, X sama dengan 4. Berarti titik potongnya adalah 4,0. Ya. Langkah kedua apa? Langkah kedua, cari tipot pada sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Oke. Berarti kita tulis lagi 3X tambah 4Y 4Y kurang 12 sama dengan 0. Ingat X-nya 0, berarti 0, 3 kali 0 tambah 4Y negatif 12 sama dengan 0. So we get 4Y sama dengan dikurang 12 sama dengan 0. Kita tinggal ruas sehingga 4Y sama dengan positif 12. Y sama dengan 12 per 4. Kita dapat Y-nya adalah 3. Berarti titik potongnya berapa? 0,3. Nah, ketiga apa? Tinggal kita ada gambar. Kita bikin dulu koordinat kartesnya. Kartesnya di sini, di sini ya. Oke. Jadi koordinat kartesnya disesuaikan dengan skalanya. Di sini nggak ada angka negatif sehingga Ican Sensei tidak menggambarkan garisnya ke kanan atau ke bawah lebih panjang. Itu ke kanan sama atas aja. Ini X, ini Y. Oke. Ingat, kita plot 4,0 berarti 4,0. 4 ke kanan, 0-nya itu tidak naik tidak turun berarti tetap stay di 4. Oke, sebelum kita gambarkan kita kasih dulu skalanya. 1, 2, 3, 4. Oke. 4,0 berarti 1, 2, 3, 4 tidak naik tidak turun berarti tetap di sini titiknya. Lanjut 0,3 berarti Y-nya tidak ke kanan, X-nya tidak ke kanan tidak ke kiri, tetap di titik asal dulu. Kemudian Y-nya ini 3 berarti naik ke atas 3, 1, 2, 3. Tinggal di garis kita gabungkan dua titik tersebut sehingga dapatkan grafik dari persamaan garis. Nah, berapa 3X
3x tambah 4y kurang 12 sama dengan. Oke, gampang ya. Coba bisa nanti di selanjutnya nanti kita akan balik bagaimana membuat persamaan garis dari grafik. Sip. Hai. Kakoa kaeranaya mirai wa kaerarunda kaerarunda jadi kaerarunda jadi masa lalu tidak dapat diubah tapi masa depan apa bisa diubah ya. Jadi kakoa kairana jadi tidak bisa diubah di masa lalu tapi yang mirai wa kaerarunda jadi bisa diubah. So, thank you so much sudah memperhatikan saya sampai jauh ini. Kita harap kalian bisa mendapatkan nilai terbaik pada ujian kali ini, ujian naik kelas kali ini di SAT, semua akhir tahun ini. Dapatkan nilai yang terbaik yang kalian bisa. Saya tunggu nilai terbaik kalian di ujian mendatang. See you.